Halo selamat pagi pemirsa Jawa Pos TV, kita berjumpa kembali dalam update Jateng bersama saya Sulis SA, edisi hari Rabu 18 September 2024. Sejumlah informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Dan berikut informasi utama kami hari ini. Seorang mahasiswa asal Jepara ditemukan tewas dibacok oleh segerombolan gangster. Pemerintah Kota Semarang memberikan vaksinasi dan sterilisasi gratis bagi kucing dan anjing. 5 ruko di depan Pasar Gabus, Desa Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, ludes terbakar. Dan inilah update Jateng selengkapnya. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di tepi Jalan Gelut Raya, Kota Semarang. Dari tubuh korban ditemukan sejumlah luka yang diduga sabetan senjata tajam dilakukan oleh orang tak dikenal. Diduga korban terjebak dalam tawuran yang terjadi pada pukul 3 dini hari. Seorang pria bernama Muhammad Tirza Nugroho Hermawan, warga Bandung Harjo, Sonorjo, Kabupaten Jepara, ditemukan tewas bersimbah darah di tepi Jalan Raya Gelut, Semarang, atau tepatnya di pintu keluar SPBU Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur pada hari Selasa 17 September sekitar pukul 3 dini hari. Tubuh pria yang masih berstatus mahasiswa itu ditemukan sejumlah luka yang diduga sabetan senjata tajam. Di tubuh korban terdapat luka di paha sebelah kiri, luka sobek paha sebelah atas, luka sobek sebelah perut, dan lecet-lecet bagian selangkangan. Mendapat laporan tersebut, sejumlah petugas menuju ke lokasi kejadian dan anggota Inafis Polrestabes Semarang melakukan olah TKP. Sementara jenazah korban diusung ke kamar mayat RSUP Dr. Karyadi guna keperluan lebih lanjut. Menurut keterangan saksi mata Arif, dirinya melihat segerombolan remaja tak dikenal saling berboncengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam menuju SPBU. Kemudian melintas sepeda motor yang dikendari korban berboncengan dengan rekannya. Korban kemudian dihentikan oleh gerombolan tersebut. Korban sempat berupaya kabur menyelamatkan diri. Apesnya, motor korban menyenggol belakang mobil yang kebetulan melintas di lokasi tersebut dan jatuh di jalan. Hingga akhirnya korban dibacok sejumlah orang dari gerombolan tersebut. Kejadiannya pukul 2.53. Itu awalnya seperti apa, Mas? Awalnya ada terduga pelaku itu dari arah Kalibareng, jalan ke arah lampu merah Sampangan. Sempat berhenti juga jalan lambat di depan SPBU. Terus ke arah lampu merah, terdengar teriakan kayak orang tawuran. Sempat ada mobil motor juga berhenti di tengah. Itu ya mungkin takut melintas ya. Terus pelaku balik ke arah SPBU, sempat berhenti di seberang SPBU. Lalu ada yang ingin melintas dari lampu merah Sampangan. Mobil dan motor itu korbannya belakangnya. Motornya sempat diancam, diberhentikan. Mobilnya otomatis ikut berhenti. Motornya mau nyalip, lalu kepepet, serempet mobil, korban terjatuh, tertukur, lalu dibacok. Oh, dari korban dari arah sana. Mau ke arah sini. rombongan. Korban sendirian. Korbannya satu orang. Satu motor 2 orang. Oh, boncengan. Ya, boncengan. Boncengan berarti korban sama temennya ya? Ya. Oh, kalau pelaku, Mas? Pelaku kurang lebih 5-7 motor. Oh, boncengan semua? Ya, kayaknya boncengan semua. Masih usia. Korbannya itu udah kok sempat minta ampun kok. Jatuh kok tidur gitu, terus minta ampun gitu. Ayo masih tetap dibacok. Dibacok, yang bacok berapa orang? Yang bacok kurang lebih 2 orang. 2 orang ya? Lainnya masih di motor? Rekan korban berhasil menyelamatkan diri. Naas, korban yang sudah tak berdaya tergeletak di tepi jalan. Korban sempat minta ampun namun masih terus dibacok. Sejumlah orang yang berada di SPBU juga tidak berani mendekat. Lantaran segerombolan tersebut sangat beringas dan membawa senjata tajam. PLN Nusantara Power UP Muara Karang berhasil berikan layanan listrik yang andal bagi pelanggan pada masa siaga Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Jakarta. Event melaku bareng PJ Bupati Kudus di Hasan Kabib tahun ini sangat meriah.
Tiket gratis yang disediakan oleh panitia ludes diserbu masyarakat. Warga tumblek-blek di lokasi start yang berada di depan pendopo Kabupaten Kudus. Event melaku bareng PJ Bupati Kudus, Muhammad Hasan Habibi, tahun ini sangat meriah. Tiket gratis yang disediakan oleh panitia ludes diserbu masyarakat. Antusiasme peserta ternyata tidak hanya datang dari Kabupaten Kudus, jumlahnya mencapai 10.000 peserta. Peserta melaku bareng tersebut menempuh jarak sekitar 3 km, dimulai dari start area pendopo Kabupaten Kudus. Sebelum acara dimulai, Direktur Jawa Pos Radar Kudus, Baihaqi, membakar semangat peserta dari atas panggung. Suaranya yang lantang, tangannya mengepal ke atas. Acara yang diinisiasi Jawa Pos Radar Kudus bekerja sama dengan Pemkab Kudus itu sebagai bentuk semangat terhadap persatuan kesatuan di Kabupaten Kudus untuk memeriahkan HUT ke-475 Kabupaten Kudus. Rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-475 Kabupaten Kudus. Acara ini sepenuhnya kami dedikasikan untuk memberikan semangat kepada masyarakat Kudus dalam menyambut ulang tahunnya. Tidak ada kaitannya dengan politik manapun, tetapi ini semata-mata menunjukkan kebersamaan kita, kebersamaan rakyat, kebersamaan masyarakat Kudus bersama pemerintahnya yang kelak nanti akan bersama-sama membangun masyarakat Kudus lebih maju. Sementara itu, PJ Bupati Kudus Muhammad Hasan Habibi menyatakan melaku bareng punya tujuan luar biasa. Pemkab Kudus berterima kasih kepada Jawa Pos Radar Kudus yang tetap senantiasa mengisi rangkaian hari jadi Kabupaten Kudus ini. Tahun ini hari ulang tahun Kabupaten Kudus akan sangat meriah yang akan membahagiakan masyarakat Kudus semuanya. Jangan lupa nanti puncak hari ulang tahun Kudus tanggal 23 September ada band Wali yang akan menghibur masyarakat Kabupaten Kudus. Dan teman-teman semuanya, kami berharap sebentar lagi kita ada perhelatan besar. Saya yakin masyarakat Kudus itu damai, masyarakat Kudus itu kondusif, masyarakat Kudus itu juga bisa membuktikan, bisa berkolaborasi melalui Kudus kepada negara kesatuan Republik. Lebih lanjut, saat di tengah-tengah pengambilan undian, PJ Bupati Kudus, Hasan mendapatkan kejutan kue ulang tahun dari Jawa Pos Radar Kudus. Dirinya mengatakan tahun ini sangat spesial karena berbarengan dengan HUT ke-475 Kabupaten Kudus. PLN Nusantara Power UP Muara Karang berhasil berikan layanan listrik yang andal bagi pelanggan pada masa siaga Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Jakarta. Dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia, pemerintah Kota Semarang memberikan vaksinasi dan sterilisasi gratis bagi kucing dan anjing di halaman kantor Dinas Pertanian di Sepertan Kota Semarang. Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu memaparkan antusiasme masyarakat untuk melakukan vaksin rabies terhadap hewan peliharaannya cukup tinggi. Terbukti masyarakat berbondong-bondong mendatangi kantor Dispertan untuk melakukan vaksinasi maupun sterilisasi. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah kucing liar yang ada di lingkungan sekitar. Itu berpotensi membawa virus rabies. Oleh karena itu, perlu perhatian masyarakat untuk melaporkan kepada pemangku wilayah setempat. Kucing maupun anjing liar ini lanjut kita bisa disuntik vaksin maupun sterilisasi untuk mencegah penyebaran virus dan penambahan populasi yang berkembang pesat. Pasalnya ini dapat berdampak menambah virus yang akhirnya berdampak pada manusia. Kita memastikan Kota Semarang bebas rabies, namun diperlukan upaya-upaya agar tidak sampai wabah rabies masuk ke Semarang, diantaranya dengan vaksinasi. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kayaknya rasanya cepet banget ya. Tahun lalu saya juga ada di sini dalam rangka hari rabies ya sedunia gitu ya, World Rabies gitu. Nah, yang kita tekankan adalah ini ada peran pemerintah di dalam rangka pencegahan terhadap penyakit rabies. Ya, caranya adalah salah satu bagaimana mengurangi populasi dari kucing atau anjing yang liar, atau mungkin sekarang ini kan juga monyet gitu ya. Yang tentunya bukan pekerjaan yang mudah kalau hanya pemerintah saja, sehingga
kami juga menggandeng dari tadi ada profesor hewan dari Undip, kemudian dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia Jawa Tengah gitu ya, kemudian juga masyarakat pecinta hewan gitu, karena kalau kucing atau anjing yang dipelihara mudah gitu ya datang ke sini. Ini mungkin kan banyak ini para pemilik binatang ini ke sini untuk menyuntikkan vaksin gitu. Tetapi kalau untuk yang liar ini kan susah. Nah, padahal justru yang liar itu yang potensi dia membawa virus rabies gitu. Nah, ini yang diharapkan peran serta juga dari masyarakat, seluruh komponen masyarakat untuk kalau ada kucing, ada anjing yang liar itu ya segera dikoordinasikan dengan dinas kesehatan atau pengampu wilayah atau dinas pertanian atau pengampu wilayah gitu ya, yang bisa segera membawa ini untuk disuntik vaksin atau kalau perlu juga disteril gitu. Makanya sekarang di sini kan tidak hanya menyediakan vaksin tetapi juga ada sterilisasi untuk mencegah penambahan populasi yang berkembang pesat yang nantinya juga berdampak membawa virus dan akhirnya juga berdampak kepada manusia, karena hewan itu tadi 60% dari penyakit menular yang ada dari hewan itu ada salah satunya rabies. Bu, kalau di Semarang ada temuan kasus? Kalau sekarang ini belum, nggak ada, cuman makanya kita moga-moga ini menjaga gitu ya. Jadi Semarang nggak ada, Jawa Tengah juga tidak ada, tapi ini adalah bentuk salah satu pencegahan sehingga diperlukan terus-menerus penanganan seperti ini. Ya, kalau Gerimis Lur ini juga sama ya, ini adalah program dari Dinas Pertanian yang sudah berlangsung lama sekali. Ini kan salah satu upaya untuk bagaimana anak-anak ini sehat, anak-anak ini juga istilahnya itu mendapatkan asupan gizi yang sesuai dengan pertumbuhan mereka gitulah. Ini kita juga tanamkan untuk cinta minum susu gitu ya, kemudian nantinya apalagi besok di pemerintah mendatang ini kan ada program makan siang bergizi, tentunya menjadi salah satu susu ini menjadi salah satu komponen yang harus diberikan. Tapi memang kan kadang-kadang ada yang nggak doyan susu secara bentuk cair gitu ya. Ini kan kita bisa variasikan dengan menjadikan puding, menjadikan makanan-makanan yang susunya ada sehingga mereka tetap sehat dan tentunya generasi emas Indonesia akan tercapai di Kota Semarang. Ya, terima kasih. Salah satu pemilik kucing, Ilyana Rosyada, menyambut baik program vaksinasi gratis dari pemerintah. Dia membawa satu kucing peliharanya untuk mengikuti vaksin gratis ini. Dia pun sangat antusias dengan vaksin gratis. Jika harus ke dokter tentu membutuhkan biaya. Dia tidak begitu paham berapa biaya yang harus dikeluarkan jika harus vaksin rabies mandiri. Nah, ini tahu ada vaksin kucing di sini dari mana? Dari Instagram Dinas Pertanian Semarang. Tapi memang rutin vaksin atau gimana? Rutin, semuanya kucing di rumah sudah steril sama vaksin, tinggal yang ini doang. Karena ini baru umur 7 bulan. Ini tadi vaksin apa? Vaksin rabies. Vaksin rabies. Ya. Kalau semua kucing ada di rumah ada berapa? Ada 5. Ada 5. Kalau untuk perawatan lainnya seperti apa, Mbak? Mandi setiap 2 minggu. 1 minggu 2 kali untuk kalau kucing yang sehat, vaksin, suntik vitamin, steril itu wajib, dan makanan-makanan yang sehat sih. Kalau steril sendiri Mbak ada niat di steril nggak? Kalau kucingnya udah steril semua. Oh, udah steril semua ya? Semua harus steril. Untuk vaksin non rabies sendiri, biaya bisa mencapai Rp100.000 per ekor. PLN Nusantara Power UP Muara Karang berhasil berikan layanan listrik yang andal bagi pelanggan pada masa siaga Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Jakarta. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami sajikan usai pariwara, di antaranya 5 ruko di depan Pasar Gabus, Desa Gabus, Kecamatan Gabus Pati, ludes terbakar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara, jadi tetaplah bersama kami di Update Jateng.
PLN Nusantara Power UP Muara Karang berhasil berikan layanan listrik yang andal bagi pelanggan pada masa siaga Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Jakarta. Menelusuri, mengulik, serta mengupas sejarah di berbagai tempat dan kuliner di Jawa Tengah. Saksikan Jejak Kota setiap hari Rabu, Kamis dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Ulas berbagai isu di Jawa Tengah dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saksikan Jateng Talk setiap Senin dan Selasa hanya di Jawa Pos TV. PLN Nusantara Power UP Muara Karang berhasil berikan layanan listrik yang andal bagi pelanggan pada masa siaga Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Jakarta. Menyajikan informasi menarik dan aktual seputar Jawa Tengah. Update Jateng tayang setiap Senin hingga Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warball, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. PLN Nusantara Power UP Muara Karang berhasil berikan layanan listrik yang andal bagi pelanggan pada masa siaga Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Update Jateng, update berita seputar Jawa Tengah. 5 ruko di depan Pasar Gabus, Desa Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, ludes terbakar Sabtu dini hari. Kerugian dari peristiwa ini ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. 5 ruko di depan Pasar Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terbakar pada Sabtu dini hari. Kebakaran hebat menimpa 5 ruko di depan Pasar Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah di belakang salah satu ruko yang terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat si jago merah dengan cepat melahap atap ruko dan merembet ke ruko yang lain. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 8 mobil pemadam. Api berhasil dipadamkan setelah petugas dibantu warga berjibaku selama 3 jam. Diduga, api berasal dari sisa pembakaran sampah di belakang ruko bagian selatan. Total semua di lapangan ada 8 unit. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian dari keterangan di lokasi diperkirakan untuk kerugian sekitar 5 miliar dari 5 unit ruko tadi. Pak, mungkin untuk kronologi Pak, itu seperti apa sih Pak? Dari kronologi mana? Kami di lokasi mendapat informasi api diduga berasal dari salah satu ruko di bagian belakang dari bekas pembakaran sampah. Jadi pembakaran sampah yang dilakukan mungkin sore hari, kemudian diperkirakan sudah padam, ternyata pada malam hari mulai membesar kembali. Itu ruko isinya apa aja Pak? Ruko bermacam-macam karena di situ dari beberapa toko itu menyediakan berbagai macam. Ada yang menyediakan peralatan elektronik, dan ada yang lain-lain.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. PLN Nusantara Power UP Muara Karang berhasil berikan layanan listrik yang andal bagi pelanggan pada masa siaga Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Jakarta. Masyarakat Tambak Lorok, Kota Semarang yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia atau SNI menggelar doa bersama. Doa bersama tersebut digelar sekaligus untuk memberikan dukungan bagi pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gus Yassin menang dalam pemilihan Gubernur Jateng 2024. Solidaritas Nelayan Indonesia SNI menggelar doa bersama serta menyatakan sikap mendukung Ahmad Lutfi dan Gus Yassin di Pilgub Jateng 2024. Mereka beralasan pasangan inilah yang tepat memimpin Jawa Tengah. Selain berpengalaman, juga memiliki jiwa religius. Sebelum menyatakan dukungan, Solidaritas Nelayan Indonesia telah berdiskusi terkait siapa yang pas memimpin Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Mereka sepakat Ahmad Lutfi dan Gus Yassin merupakan pasangan yang tepat. Pengalaman keduanya sebagai Kapolda Jateng serta mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah menjadi modal kuat untuk memahami kondisi real Jawa Tengah. Menurut SNI, pemimpin Jateng bukan pemimpin yang coba-coba, namun pilih pemimpin yang sudah memiliki. Hal itu menjadi satu di antara 4 amanat yang disampaikan Presiden Jokowi. 3 amanat lainnya adalah mendukung petani, pondok pesantren, dan anak-anak muda. Nelayan menjadi hal yang pertama disebut Presiden Jokowi agar mendapatkan dukungan. Menawi kalau ingin nyalon jadi gubernur, kula pesen. Satu yang pertama adalah beliau pesen nelayan didukung. Saya ulangi, nelayan, petani, kemudian pesantren, anak-anak muda. Tapi yang pertama disebut adalah nelayan. Jadi hari ini kami sudah mendengar dan melihat seluruh ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga besar SNI wilayah Tambak Lorok merupakan bagian daripada aspirasi kami untuk ke depan wilayah kita. Paham? Masalah lain-lain nanti kami bicarakan dengan para tokoh dan para pemuka SNI wilayah kita. Tetapi prinsip, percayalah bahwa Bapak Ibu sekalian berikut keluarganya para nelayan kita akan bersama-sama dalam memberikan yang terbaik sebagaimana amanat Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi. Paham? Sehingga kita di wilayah Tambak Lorok khususnya akan lebih baik dan lebih maju dalam memberikan manfaat kepada wilayah kita. Amin. Paham? Saged? Semuanya angkat tangan menawi saged. Sebagian besar warga Tambak Lorok yang berada di Kecamatan Semarang Utara ini memang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kehadiran Ahmad Lutfi diharapkan bisa membantu mengembangkan wilayah itu menjadi lebih maju. PLN Nusantara Power UP Muara Karang berhasil berikan layanan listrik yang andal bagi pelanggan pada masa siaga Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Jakarta. KPU Kabupaten Blora menyatakan 2 bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati memenuhi syarat. Hal itu tertuang dalam berkas acara yang diserahkan KPU kepada perwakilan 2 bakal paslon yang akan maju dalam Pilkada 2024. KPU Kabupaten Blora menyatakan 2 paslon Bupati dan Wakil Bupati memenuhi syarat. Hal itu tertuang dalam berkas acara yang diserahkan KPU kepada perwakilan 2 paslon melalui Liaison Officer atau LO. Ketua KPU Blora, Widi Nurintan menjelaskan, jika sesuai jadwal Pilkada Kabupaten Blora, tanggal 13-14 September adalah penyerahan berita acara hasil penelitian administrasi dan hasil pemeriksaan kesehatan. Dari hasil penelitian itu, menurutnya kedua paslon yakni Arif Rohman Sri Setiorini dan Abu Nafi Andika telah memenuhi syarat. Namun meski sudah memenuhi syarat, keduanya belum bisa ditetapkan. Itu adalah penyerahan berita acara, hasil penelitian administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Itu sampai dengan tanggal 14 dan hari ini nanti akan dilanjutkan dengan pengumuman di Taman KPU.
terkait dengan hasil verifikasi. Untuk hasilnya berarti memenuhi syarat semua ya Pak? Hasilnya untuk dua bakal pasangan calon memenuhi syarat semua. Setelah ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati, barulah kemudian ada pengundian. Kemudian nomor urut digelar di kantor dan peserta dibatasi. PLN Nusantara Power UP Muara Karang berhasil berikan layanan listrik yang andal bagi pelanggan pada masa siaga Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Jakarta. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, Yoyo Sukawi dan Joko Santoso, Yoyo Jos, mendapat dukungan dari para kiai serta tokoh agama Islam di kota Semarang untuk maju dalam Pilwalkot Kota Semarang 2024. Ratusan para tokoh agama yang tergabung dalam jaringan Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja Kota Semarang menggelar deklarasi pemenangan Yoyo Jos di Hotel Candi Indah. Dalam kesempatan itu, calon wali kota Semarang, Yoyo Sukawi, memberikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan. Ia berharap para kiai terus bersatu dan berjuang bersama untuk kemajuan kota Semarang. Yoyo mengatakan jika dirinya dan Joko Santoso sudah banyak mendapat masukan-masukan dari para tokoh agama di kota Semarang. Ia yakin dengan bekal ini aspirasi-aspirasi yang diberikan bisa terrealisasi ketika dirinya memimpin kota Semarang. Ya, ini dukungan dari relawan Aswaja ini membuat pasukan kita yang ada di darat jadi semakin kuat, semakin berwarna, karena beliau punya jaringan sampai ke bawah, sampai ke RT RW. Mudah-mudahan pergerakan ini bisa mengabarkan gagasan-gagasan, visi-misi, program kerja, dan juga apa yang akan kita bawa ke kota Semarang supaya lebih masif lagi. Kita memang keluarga besar ya, jadi kita ingin bareng-bareng keluarga besar kita ajak berjuang bareng-bareng. Itu aja sih, supaya perjuangan umat itu juga bisa terwadahi, bisa berkolaborasi dengan pemerintah kota Semarang nantinya. Harapan kita damai, tenang, sejuk untuk mencari pemimpin ya adu gagasan, adu program gitu. Lebih lanjut, Yoyo ingin membawa pondok pesantren lebih sejahtera. Terkhusus, Yoyo akan berupaya meningkatkan kualitas sistem pendidikan di pondok pesantren yang memberikan manfaat bagi para santri. Yoyo Jos memiliki visi misi yang jelas bagi kepentingan jamaah, khususnya umat Islam. PLN Nusantara Power UP Muara Karang berhasil berikan layanan listrik yang andal bagi pelanggan pada masa siaga Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Jakarta. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam update Jateng untuk edisi kali ini. Nantikan informasi terupdate lainnya di tayangan Jawa Post TV. Jawa Post TV, independen, respect, dan menghibur. Saya Suli Sesa mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.